Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Vita. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Sepertinya saya kabar agak kurang baik Bu Vita. Loh, ada apa Bu Dian? Sepertinya kok tidak ceria, seperti biasanya itu loh. Bu Dian kan selalu ceria nih kalau di kesempatan apapun. Ya, ini tadi ini loh Bu. Ada apa? Ada sesuatu tadi di kelas Bu Vita. Ada apa Bu Dian? Boleh kalau misalkan Bu Dian mau bicara. Bu Vita ada waktu enggak sekarang? Insya Allah ada waktu. Kebetulan ini anak-anak lagi sedang pelajaran guru mapel. Jadi insya Allah saya ada waktu 1 jam kosong. Bagaimana? Nah, kalau ada waktu nanti saya bisa curhat sama Bu Vita. Jenengan jamnya kosong Bu Dian? Iya Bu, anak-anak kelas 1 sudah pulang. Oh gitu. Oh iya ini jam berapa ya? Sudah pulang ya anak kelas 1 ya? Iya. Monggo kalau misalkan jenengan mau bicara, bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin aja kali ya? Kayaknya suasananya nih kok agak panas sambil minum es kopi gitu. Kayaknya enak deh kalau misalkan ngomong atau bicara di kantin. Panas-panas ini. Ya. Iya Bu, di kantin aja ya. Nanti kalau di kantin, ya kita pindah ke kantin aja Bu Vita. Idenya Bu Vita bagus sekali. Ya. Ya. Yuk kita. Silakan Bu Dian duduk, kita cari tempat yang nyaman nih kayaknya di sekitar ya di pojokan kayaknya lebih nyaman. Pojokan dekat pohon kayaknya adem bagus. Adem banget, kita bisa sambil ngopi-ngopi cantik di sini ya. Oke. Gimana ini? Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya kok itu sekali, gawat sekali. Dilihat dari raut wajah jenengan. Hari ini lagi bad mood sekali Bu Vita. Lah kenapa? Ini ada Bu apa? Saya itu bingung mau mulai cerita dari mana ya. Coba ceritakan Bu Dian, yang jenengan rasakan apa dulu wes sekarang? Iya, tadi itu di kelas saya itu ada siswa yang menulisnya lama dan sering menangis kalau menulis tidak selesai. Padahal teman-temannya sudah selesai. Oh alah, lalu bagaimana Bu? Ceritakan coba lebih lanjut. Awalnya anak ini seperti biasanya Bu mengikuti pembelajaran biasa, tapi lama-lama dia selalu bertanya dengan saya, Bu ini tulisannya apa ya? Saya pikir tuh anak itu memiliki kekurangan atau memiliki gangguan penglihatan, karena saya menulisnya di papan tulis juga sudah besar, tapi kok masih belum kelihatan gitu. Saya coba beri gambar untuk ditebak dari teman-teman yang lain juga bisa melihat. Dalam hati saya, oh berarti matanya tidak ada yang bermasalah, tidak ada gangguan. Terus pada waktu pembelajaran itu ketika dia sedang menulis, dia selalu tertinggal gitu loh dengan teman-temannya Bu. Terus teman-teman yang lain itu ngejek dia gitu. Saya khawatirnya gini, nanti kalau dia jadi minder, tidak mau menulis lagi dan tidak mau berangkat sekolah kan, saya khawatirnya seperti itu. Oh begitu. Jadi menurut Bu Dian itu pembicaraan kita ini hari ini bertujuan untuk apa ya? Ya pertama ya saya ingin curhat, berbagi pendapat dengan Bu Vita, atau solusi yang tepat untuk permasalahan saya Bu, sehingga meningkatkan perhatian murid pada setiap kegiatan pembelajaran yang dapat murid menjadi lebih memahami pembelajaran, terus
pembelajaran yang saya sampaikan itu anak-anak itu jadi lebih memahami seperti itu, Bu Vita. Oke, Bu Dian. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini di kantin ini sambil ngopi-ngopi cantik ini dapat menemukan ide ataupun solusi terbaik ya dari permasalahan yang Bu Dian hadapi. Iya, Bu. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahan masalah ini ya, Bu ya. Amin. Dan nanti permasalahan yang sudah saya alami, sudah saya ceritakan dengan Bu Vita, nanti ada solusinya atau mungkin ada ide-ide yang bagus nanti yang bisa saya terapkan pada waktu di kelas. Oke, bismillah ya Bu Dian. Kita cari solusinya bareng-bareng. Oke. Ya. Coba diterangkan lebih lanjut Bu Dian. Ya gini, tadi pagi terus terang Bu, saya itu sampai mau berangkat sekolah pun itu saya kepikiran sama anak ini bagaimana kok setiap kali menulis kok selalu terlambat, selalu ketinggalan dari teman-temannya, dan setiap kali diajak sama temannya dia selalu menangis. Bagaimana cara saya agar murid ini tidak menangis pada waktu pembelajaran seperti itu Bu. Ketika dia menulis dan belum selesai, dia menangis sendiri. Dan awalnya itu memang dia diajak dengan teman-temannya karena selalu tertinggal. Kadang kehilangan penghapusnya itu di bawah meja. Padahal itu di bawah meja pun itu penghapus jatuh pun dia nangis. Padahal istilahnya kan kalau dia tahu di bawah diambil saja kan tidak apa-apa, tapi dia tetap nangis. Saya kurang tahu apakah ini murid ini memang terjadi hanya di sekolah atau memang di rumah juga seperti itu, Bu Vita. Memang anaknya cengeng. Ya. Oh begitu. Kalau seperti itu, menurut Bu Dian itu hambatan apa yang ketika siswa ini selalu terlambat menulis atau selalu menangis, Bu Dian? Hambatannya ketika teman-teman yang lain sudah selesai menulis, dia belum selesai menulis. Dan pada waktu pembelajaran itu kan teman-temannya kalau dia menangis otomatis tidak fokus, Bu. Dia akan terganggu dengan suara tangisannya si anak ini, gitu loh, Bu. Oh begitu. Seberapa besar harapan Bu Dian terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bu Dian sampaikan? Ya harapannya ya murid saya itu dapat fokus menerima pembelajaran dengan baik. Terus anak-anak juga tidak mengejek dengan temannya yang memang dia kekurangan atau istilahnya dia lamban dalam itu. Jadi kalau bisa teman-temannya itu memberikan motivasi kepada temannya. Syukur-syukur temannya itu bisa menenangkan anak itu. Karena biasanya kalau sama dengan temannya dia kan akan lebih leluasa ketimbang dengan gurunya gitu. Oh gitu. Lalu bagaimana pendapat Bu Dian? Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Apa ada langkah-langkah yang akan Bu Dian lakukan? Hal pertama yang akan saya lakukan, saya harus mengundang orang tua, gitu Bu. Mungkin orang tua saya panggil, saya carikan, saya tanyakan informasinya kalau di rumah itu seperti apa, gitu Bu. Mungkin saya bisa konsultasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat, bagi pengalaman kalau seperti ini tuh di kelas itu bagaimana gitu. Terus nanti kalau sudah saya terapkan, terus rencana saya nanti kan saya akan memberikan jam tambahan siswa. Sinyalnya kok terputus-putus ya Bu Dian? Halo. Tadi terputus-putus. Halo Bu Vita. Dengar? Bisa Bu, saya mendengar Bu Vita. Saya yang ternyata terpental. Saya mendengar Bu Vita ini. Dengar Bu Dian? Dengar Bu Vita. Oke. Tadi saya lost. Tapi bisa kembali. Oke. Lalu bagaimana pendapat Bu Dian? Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar
Ibu selanjutnya, apa langkah-langkah yang akan Bu Dian lakukan? Nah, yang pertama itu Bu, saya akan mengundang wali murid ke rumah. Jadi saya konsultasikan kepada wali murid ini apakah dia memang memiliki latar belakang yang seperti ini, dia lamban kalau menulis di rumah atau segala macam, seperti mandinya juga lama, makannya juga lama, seperti itu. Terus yang kedua, saya akan mengonsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah yang berkaitan dengan tambahan jam mengajar bagi siswa itu yang memang dia memiliki kekurangan seperti itu. Jadi nantinya kalau sepulang sekolah ada jam tambahan untuk anak, saya berikan apa ya istilahnya, kayak tambahan itu Bu, tambahan pelajaran, terus saya berikan pendekatan atau bimbingan nasihat seperti itu Bu Vita. Oh gitu. Lalu apa namanya, bimbingan yang berupa pemahaman tentang apa namanya, nilai-nilai kebajikan insya Allah akan diberikan terus-menerus ya. Ya, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Ya. Sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Jadi sekarang merasa lega Bu Vita karena saya sudah cerita dengan Bu Vita. Setidaknya mengurangi beban saya sudah bercerita tentang pengalaman saya pada waktu di kelas seperti itu. Sedikit lega. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga merasa lega dan senang, dan saya bersyukur apa yang sudah direncanakan tadi, komitmen, sehingga pastinya kan ada komitmen ya Bu Dian ya. Ya. Menurut Bu Dian, komitmen apa yang akan Bu Dian lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya baik Bu, mengenai hal itu sepatnya akan saya eksekusi. Saya akan mengundang wali murid juga berkolaborasi dengan wali murid untuk memberikan tambahan itu ya Bu ya, agar terbantu dalam pembelajaran. Terus tentunya tidak lepas dari Bapak Kepala Sekolah yang akan membantu saya, kemudian orang tua yang membantu saya dalam perkembangan pendidikan, serta rekan sejawat Bu untuk terus berkolaborasi demi kemajuan pendidikan sekolah. Seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah. Yang akan Ibu terapkan tadi tentunya akan dilakukan secara kontinu ya, terus-menerus dan konsisten pastinya, sampai terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid Bu Dian. Oh iya Bu, kira-kira siapa saja yang bisa dapat membantu Bu Dian dalam menjaga komitmen ini? Iya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, menjaga komitmen bersama-sama, memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan seperti itu Bu. Jadi itu tadi tidak lepas dari orang tua dan kepala sekolah serta teman sejawat atau rekan sejawat. Begitu. Oke, bagaimana tindak lanjut ke depannya nih Bu Dian? Apa yang akan Bu Dian lakukan? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya akan menerapkannya secara kontinu, terus pemberian jam tambahan itu kepada wali murid, kepada siswa, dan juga adanya komunikasi yang baik dengan orang tua, sehingga semuanya akan terjalin dengan baik. Serta memberikan bimbingan bagi siswa-siswa yang belum memahami kehidupan itu. Wah, bagus sekali rencananya Bu Dian. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran, sampaikan Bu Dian akan menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua. Kemudian ya Bu, juga memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan. Iya, baik. Oke, dari pembicaraan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Dian sekarang? Alhamdulillah sedikit lega Bu Vita, karena sudah berbagi cerita dengan Bu Vita, mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di kelas saya, sudah berbagi pengalaman, tentunya seperti itu Bu Vita. Alhamdulillah kalau begitu Bu Dian. Jadi dengan cara ini saya rasa juga pembicaraan kita yang sungguh luar biasa, dan saya harap Bu Dian bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Dian rencanakan dengan penuh semangat untuk membimbing murid-murid dengan baik.
Iya, baik. Terima kasih Bu Vita. Ada lagi yang ingin dibicarakan, Bu Dian? Saya rasa cukup Bu Vita untuk permasalahan yang saya hadapi, dan terima kasih banyak atas waktunya, sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau mampir di kantin ini, kita ngobrol bersama, minum es teh di suasana yang cerah panas seperti ini Bu Vita. Oke, terima sama-sama Bu Dian. Kalau misalkan Bu Dian ada apa-apa lagi, bisa kok saya diajak bercerita. Ya, ya Bu Vita, baik. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Dian. Saya akan kembali ke kelas lagi ya Bu Vita. Mungkin Oh iya, hati-hati. Saya juga lanjutkan. harus kembali ke kelas. Iya, terima kasih Bu Vita. Sama-sama. Sudah sekarang saya ya. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah kabar baik. Bu Vita sendiri apa kabar? Hari ini saya lemes sekali Bu Dian. Loh, ada apa Bu? Sepertinya kok tidak ceria sekali seperti biasanya. Biasanya kan Bu Vita kan selalu ceria dimanapun itu. Iya nih Bu Dian, hari ini saya bener-bener deh rasanya. Kira-kira Bu Dian ada waktu nggak ya sekarang? Kebetulan sekali Bu, hari ini anak-anak jawabnya guru mapel, ada pelajaran agama. Jadi saya ada jam kosong sekitar 1 jaman lah gitu. Wah, kebetulan nih Bu Dian. Kalau Bu Dian ada waktu, boleh dong saya mau curhat. Kebetulan anak-anak saya juga lagi pelajaran mapel nih. Tapi ini waktunya agak lama loh Bu Dian. Bisakah Bu Dian? Tidak apa-apa Bu, monggo. Bagaimanapun kalau kita ngobrolnya di ruangan saja gimana? Supaya nyaman curhatnya. Wah ide yang bagus tuh Bu. Kan ada AC-nya ya Bu ya di ruangannya. Iya, iya. Ayo deh Bu. Bu Dian. Ya, monggo Bu, silakan duduk. Terima kasih Bu Dian. Jadi apa nih yang bisa saya bantu, Bu Vita? Begini Bu, saya tuh lagi bingung banget deh hari ini tuh. Coba Bu ceritakan apa yang jenengan rasakan sekarang ini. Saya itu bingung Bu. Jadi di kelas saya itu ada satu siswa yang selalu keluar ketika pembelajaran mata pelajaran bahasa Jawa. Lalu bagaimana Bu? Mungkin bisa cerita lebih lanjutnya. Jadi begini loh Bu, satu anak ini selalu keluar kelas ketika pembelajaran bahasa Jawa. Sebelum gurunya datang, biasanya kan saya mengkondisikan anak-anak itu supaya dibuka bukunya, dirapikan tempat duduknya, mejanya dirapikan. Nah, jadi kalau gurunya nanti datang, biasanya saya tinggal keluar kelas untuk menyelesaikan administrasi saya, dan guru mapel nanti tinggal mengajar gitu loh Bu. Nah, tanpa disadari saya atau guru mapel itu ternyata siswa tersebut itu sudah tidak ada di kelas Bu. Padahal tadi ketika saya mengkondisikan tuh anak itu masih ada seperti itu. Begitu. Jadi menurut kita ini hari ini kita tujuannya apa Bu untuk pembicaraan hari ini? Mungkin jadi saya sih tujuan pembicaraan saya ke jenengan Bu Dian untuk mendapatkan solusi nih yang tepat buat murid saya ini loh Bu Dian. Curhat nih ceritanya Bu. Ya sekalian, mana tahu ada solusinya gitu loh Bu Dian. Ya Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang kita hadapi ya Bu ya. Amin, amin. Jadi gini Bu, terus terang aja, saya tuh kepikiran terus dengan satu siswa yang selalu keluar ketika pembelajaran bahasa Jawa ini Bu. Kalau seperti itu, apa hambatan Bu Vita ketika siswa tidak mengikuti pembelajaran bahasa Jawa? Banyak lah Bu hambatannya.
Yang pertama, hambatan saya adalah siswa ini pastinya akan ketinggalan pembelajarannya, sehingga nantinya dia akan memiliki nilai yang sangat pas-pasan, Bu. Dan pencapaian pemahamannya pun akan menjadi kurang maksimal dalam mata pembelajaran bahasa Jawa ini. Iya, betul sekali, Bu. Kira-kira apa yang akan Bu Vita lakukan di jangka waktu terdekat ini untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya dulu, Bu. Siswanya juga dan guru mata pelajaran bahasa Jawanya. Lalu saya akan menemani siswa tersebut ketika pembelajaran. Sehingga nantinya akan terjadi pembiasaan dia berada di dalam kelas terlebih dahulu. Lalu juga saya insya Allah akan membuat pembiasaan di kelas setiap hari Senin dan Kamis dalam menggunakan bahasa Jawa ini, sehingga anak-anak itu khususnya siswa saya yang selalu keluar itu, dia familiar dengan bahasa Jawa dan bahasa Jawa yang lainnya gitu loh, Bu. Sehingga dia jadi tidak takutlah ketika saya sudah memberikan setiap hari Senin dan Kamis itu sebagai hari bahasa Jawa di kelas, Bu. Iya. Lalu prioritas apa yang rencananya Bu Vita akan lakukan? Yang pertama itu awalnya itu bagaimana? Rencananya sih saya akan melakukan beberapa tahapan yang berdekatan. Jadi yang terdekat saya akan mencari penyebabnya dulu dengan berkomunikasi dengan siswa tersebut. Setelah itu saya baru akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Oh, begitu. Terus strategi yang Bu Vita lakukan apa nantinya untuk kedepannya seperti itu? Strategi saya sih saya akan mendampingi siswa tersebut di luar kelas ya, Bu, sehingga nantinya akan memberikan motivasi. Di sini ada ustazah loh yang menemani ketika kamu di dalam itu pembelajaran bahasa Jawa, sehingga nanti dia akan terbiasa dan mampu mengikuti pembelajaran tersebut. Lalu itu tadi sama melakukan pembiasaan menggunakan bahasa Jawa pada hari Senin dan Kamis, sehingga siswa tersebut akan lebih familiar dengan bahasa Jawa dan ibaratnya tidak takut lah, Bu. Setelah itu saya akan mendekatkan siswa tersebut dengan guru mapel tersebut, sehingga ada menimbulkan chemistry lah antara guru mapel bahasa Jawa dengan siswa tersebut. Siswanya, iya. Ya. Kira-kira berapa lama Bu Vita bisa melakukan seperti ini? Target saya sih insya Allah sekitar 1 bulan, Bu, atau kurang lebih 4 kali pertemuan dalam 1 bulan ketika pembelajaran bahasa Jawa. Ukuran keberhasilannya bagaimana? Nanti untuk mencapai targetnya itu? Iya, ukuran keberhasilannya sih dengan adanya komunikasi dua arah antara siswa dan guru mapel bahasa Jawa tersebut, dan pastinya siswa tersebut akan nyaman dalam belajar sehingga dipastikan dia tidak akan keluar kelas lagi, Bu, ketika pembelajaran bahasa Jawa. Oke, Bu, bagus itu. Berarti kira-kira komitmen apa yang akan Bu Vita lakukan? Saya akan berkomitmen untuk beberapa saat mendampingi siswa tersebut dalam pembelajaran mapel bahasa Jawa. Walaupun saya tidak masuk di kelas, tapi saya ada di luar kelas, sehingga nanti ketika dia keluar saya akan memberikan motivasi kepada dia. Dan saya akan berkomitmen membantunya dengan diadakannya pembiasaan hari Senin dan Kamis untuk bahasa Jawa itu loh, Bu. Gitu. Berarti kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Vita untuk menjalankan komitmen ini? Untuk menjalankan komitmen ini yang bisa membantu saya ya guru mapel, orang tua sebagai motivasi, guru mapel sebagai nantinya didekatkan dengan siswa sehingga terciptanya pembelajaran yang nyaman nantinya untuk siswa tersebut, Bu. Gitu ya. Kita memang hebat. Kita pasti bisa, Bu. Semangat. Alhamdulillah. Insya Allah semangat, Bu, saya untuk bisa menjadikan siswa ini yang tadinya Bu Christine, kemudian kalau sudah, ayo kembali ke main room. Oh ya, siap. Oh ya, Pak. Ya. Terima kasih Bu Vita sudah selesai. Ya, terima kasih. Sudah masuk ke main room. Sudah. Oke. Ya, Bapak.